Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Resafania, NIM 210304098, kelas 2 Rek A MGT 2. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi mata kuliah yang sudah saya pelajari. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Di dalam suatu manajemen diperlukan adanya organisasi, di mana organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan. Tujuan tertentu yang membedakan tujuan organisasi ini ada dua. Yang pertama, organisasi profit oriented, yaitu organisasi yang mencari keuntungan secara finansial. Yang kedua, organisasi non-profit, yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan secara finansial. Adapun sumber daya organisasi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuntungan, dan sumber daya alam. Dalam mewujudkan rangkaiannya, manajemen memerlukan yang pertama perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Lalu ada pengorganisasian atau organizing, proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pengimplementasian atau directing proses implementasian program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Baik, yang terakhir ada pengendalian atau controlling, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan dengan sesuai target yang diinginkan. Selanjutnya, ada fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama, ada manajemen SDM, yaitu pemasaran manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh SDM terbaik bagi bisnis. Yang kedua, manajemen pemasaran pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi adanya yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan berdasarkan fungsinya yang memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yang diukur berdasarkan profit. Yang keempat, manajemen produksi atau operasional, fungsi untuk menghasilkan dan memastikan produk sesuai standar yang ditetapkan dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Nah, itu tadi sedikit dari konsep dasar manajemen. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah manajemen. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Agar lebih memahami lagi tentang materi manajemen, maka kita harus tahu apa saja sejarahnya. Menurut sejarah ilmu manajemen, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahan di masa lalu, yang saat ini dinamakan manajemen. Di dalam manajemen terdapat 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Dan yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif. Menurut Taylor, untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, misalnya untuk meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitas perlu ditingkatkan. Taylor memiliki 4 prinsip tahapan. Yang pertama, merumuskan pendekatan. Yang kedua, menyeleksi. Yang ketiga, memberikan pengarahan dan memantau. Yang keempat, melanjutkan langkah-langkah pengerjaan. Ada 4 gagasan gen dalam manajemen, yaitu yang pertama, kerjasama saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja.
atau karyawan. Yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Itulah tadi sejarah mengenai manajemen. Saya akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Dalam kegiatan manajemen, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dan organisasi agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajer dalam organisasi harus berfokus dalam inovasi untuk terus berkompetitif dan juga dalam kompetisi yang tinggi dan pengaruh lingkungan global organisasi harus terus melakukan inovasi. Ada beberapa keahlian manajemen. Yang pertama, keahlian teknis. Yang kedua, keadaan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, keadaan konseptual. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Banyak nih manajer yang gagal memahami dan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kegagalan yang sering terjadi itu yang pertama, komunikasi yang buruk. Yang kedua, kegagalan dalam mendengar atau memahami. Yang ketiga, keahlian interpersonal yang buruk. Yang keempat, memperlakukan karyawan sebagai instrumen. Yang kelima, gagal menjelaskan arah dan ekspektasi kinerja. Selanjutnya, ada budaya organisasi dan bisnis internasional. Maksud budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku, serta membedakan dengan kelompok lainnya. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipenuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Ada 4 tahap globalisasi. Yang pertama, orientasi strategis. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, sensitivitas budaya. Yang keempat, asumsi manajer. Yang selanjutnya, bisnis internasional. Mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, atau pengetahuan lintas batas negara dalam skala global atau transnasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Bisnis luar negeri berarti operasi-operasi domestik di dalam sebuah negara asing. Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Materi yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka panjang lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan: yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang kelima, manfaat bagi pemerintah. Yang keenam, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen: yang pertama, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Yang kedua, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Baiklah, itu tadi ringkasan materi-materi tentang pengantar manajemen. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.